sekiranya tidak akan diinjak orang, misalnya di pojok gitu, atau di pot aja itu, iya. Nah pas yang ngomong kayak gini ada jamaah saya orang Kemang Pratama itu, dia bilang nggak tega bakat Al-Quran Ustaz. Ya udah kalau nggak tega gini aja, ada nggak bahan kimia yang bisa menghapus tulisan Al-Quran itu? Kalau ada direndam aja, direndam di zat kimia itu sehingga hilang tulisannya. Terus kertasnya karena itu bekas tulisan Al-Quran tetap sama dikubur di tempat di mana sekiranya tidak diinjak orang. Itu adab ya, babnya adab terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Maya. Nggih, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau ada. Jelas semua. Oh, Ibu orang Makassar. Oh. Ya, baik. Saya enggak, saya mau. Jadi tiap kali ke sana minumnya air bakaran. Baik. Ya, baik. Tapi itu membuat saya jadi juz amma saya bisa hafal di waktu itu ya pada saat itu aku pikir benar kali ya gitu. Baik, saya mau terangkan dulu. Kalau pada masa itu mungkin kertas masih alami ya. Terus tinta juga masih alami. Sehingga kalaupun dimakan mungkin masih aman lah. Kalau zaman sekarang hati-hati deh. Bukan apa-apa, kertas kan zat kimianya banyak sekarang kertas itu. Terus tinta juga tidak semuanya alami kan sekarang. Kalau zaman ibu mungkin dulu zaman saya masih kecil juga mungkin masih banyak yang alami lah. Ya, tapi kalau zaman sekarang aduh hati-hati aja deh karena banyak. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu bukan apa-apa, ngerinya tintanya gitu doang saya itu. Ngerinya tintanya itu. Nah, satu dulu ya. Yang kedua, ya tidak ada larangan sih memang. Cuman kan khawatirnya akidahnya kepleset aja sih, ngerinya itu aja. Ya, tapi secara hukum kalau nanya ke saya sih ya nggak ada masalah asal mau. Cuman makanya saya bilang tadi, kalau zaman sekarang, kalau saran saya jangan deh, karena saya ngerinya kertasnya zat kimianya sudah berbahaya. Kalau dulu mungkin masih aman ya, kalau dulu mungkin masih banyak alaminya lah kalau dulu. Terus tintanya sekarang mungkin zat kimianya udah aneh-aneh kan sekarang. Nah, jadi saran saya sih kalau untuk dalam konteks kekinian jangan deh. Ya, kalau zaman dulu mungkin oke lah gitu. Nah, dan dijaga saja tauhidnya jangan sampai bergeser itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Belum banyak pikiran cicilan ini cicilan. Iya, kalau anak SD kan biasanya mudah menghafal. Nggih. Jadi bukan karena itu juga. Nggih. Monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ini ada satu situasi mengenai zakat penghasilan. Terus, Bu. Kebetulan istrinya adalah dia bekerja, tetapi suaminya adalah bisa dikatakan berlaku pengangguran. Tapi kondisi suaminya pengangguran yang mempunyai utang. Apakah zakat penghasilan seorang istri itu yang bekerja apakah bisa diberikan pada suami? Bagus. Yang pertama saya mau bicarakan dulu mengenai zakat penghasilan ya. Sependek yang saya pahami, perihal zakat penghasilan ini masuk dalam ranah fikih kontemporer. Penggagasnya diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Kalau di Indonesia diantara tokohnya itu Pak Din Samsudin itu dari Muhammadiyah. Ya, yang saya tahu. Tidak semua ulama sepakat dengan gagasan zakat profesi. Karena kan zakat profesi itu diambil setiap kali mendapatkan dengan ketentuan kalau mencapai nisabnya 5% atau sampai 10%. Karena dikaitkan disamakan dengan zakat pertanian. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang sekali dapat, sekali panen. Tapi kalau gajinya kecil ya tentu nggak masuk. Itu satu dulu.
Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya lagi adalah di masa Nabi profesi itu sudah ada. Tapi Nabi tidak mengenakan kepada mereka itu zakat profesi di pergajian. Di masa Nabi tabib, dokter sudah ada, arsitek juga sudah ada. Jadi karyawan itu sudah ada, orang yang digaji itu sudah ada. Tapi mereka tidak dikenai oleh Nabi zakat setiap kali gajian, tidak. Nah, makanya kalau digunakan kias itu ya kurang tepat. Ini bagi ulama yang membantah ya. Tapi bagi ulama yang sepakat ya tadi pertimbangannya karena dikiaskan dengan pertanian tadi itu. Oke lah, misalnya teman ibu termasuk yang mengamalkan zakat profesi. Pertanyaannya menarik, boleh nggak kalau zakat malnya itu atau zakat profesinya itu diberikan kepada suaminya yang kondisinya seperti itu? Jawabannya boleh. Ibu nanti baca ya dalam fikih sunnah saya sabik gitu. Termasuk yang boleh menerima zakat itu adalah suami dari istrinya. Yang tidak boleh menerima zakat adalah istri dari suaminya. Kenapa? Karena suami wajib menafkahi istrinya. Tapi istri kan tidak wajib menafkahi suami. Sehingga kemudian kalau suami miskin apalagi punya utang, istri mau ngeluarin zakat, dikeluarkan zakatnya untuk menyelesaikan utang suaminya, boleh, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika suatu saat istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hendak mengeluarkan zakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Cin," kalau bahasa kita, cinta. Kamu itu kok ngeluarin zakat untuk orang terus. Boya sesekali untuk aku dan anakmu gitu loh. Karena Abdullah bin Mas'ud miskin saat itu. Kata istrinya, emang boleh. Jadi kan ada fenomena di mana istri pintar cari duit, suami nggak pintar cari duit. Emang boleh, kata istrinya. Lah boleh. Ntar saya nanya dulu ke Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya beliau nanya lah ke Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, betul Abdullah bin Mas'ud. Jadi betul Abdullah. Jadi boleh seorang istri mendistribusikan zakat malnya itu kepada istrinya, suaminya dalam kondisi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya di wajah suaminya akan tampak kurat-kurat penderitaannya biasanya. Oke. Sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau masih ada. Kalau tadi tuh Ustaz, Oke. saya kan waktu pensiun dapat uang agak sama. Ya. Terus saya kan langsung keluarkan zakat saat itu. Iya. Kebetulan sekarang udah setahun, uangnya belum dipakai. Nah, apakah saya harus zakatkan lagi? Awalnya Bagus. kan sudah saya zakatkan, atau nanti nunggu setahun kemudian? Gitu? Bagus. Setahun ya? Zakat itu kan ketentuannya dua ya, nisab dan haul. Nisab dan haul. Nisab itu mencapai batas minimal wajib zakat, yaitu 90 gram emas atau 85 gram emas. Tergantung siapa yang menghitung ya. Saya sering bilang dibulatkan ada apalah. Ya 90 lah itu misalnya. Kalau uang ibu sudah mencapai itu, baru wajib zakat mal itu setelah 1 tahun. Kalau kemarin ibu nerima bulan Ramadan misalnya gitu ya, per bulan Ramadan tahun berikutnya ibu sudah wajib ngeluarin zakat. Rumus dulu, ini rumus. Zakat itu boleh dipercepat, tidak boleh diperlambat dengan sengaja kecuali ada udzur. Nah, ibu termasuk yang mempercepat. Berarti untuk 1 tahun ini ibu udah nggak usah zakat karena sudah dikeluarkan di awal. Tapi untuk tahun berikutnya ibu harus zakat lagi kalau mencapai 1 tahun berikutnya uangnya masih mencapai nisab dan haulnya. Itu seperti itu. Boleh di awal, boleh di antara, boleh di akhir. Di akhir harus sudah kalau di akhir. Itu seperti itu rumusnya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kan kalau kemarin saya sudah keluarkan kan bulan Oktober nih. Oktober. Keluarkan kemarin berarti Oktober ini bisa jadi saya nggak usah dulu. Ya, masuk November ini ibu dihitung 1 tahun berikutnya. Terserah ibu mau percepat apa nanti di Oktober nanti. Kalau udah Oktober depan berarti sudah harus. Sebenarnya hitungannya sih Komaria sih hitungannya sebenarnya. Kenapa? Tapi dengan catatan kalau belum terpakai Kalau uangnya masih mencapai nisab ya. Hitungannya sih sebenarnya Komaria bukan Syamsiah. Berarti gini, setiap tahun ibu majukan 10 hari atau majukan berarti bulan depan, kalau kemarin ibu Oktober ya,
berarti jangan sampai lewat tanggal 10 Oktober karena sudah masuk 20 hari. Ya, jangan sampai lewat 10 Oktober. Tahun ketiga berarti sudah harus di September karena setiap tahun itu selisihnya 10 atau 11 hari. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu mau lebih berhati-hati, sekarang Oktober bulan apa ini? Rabiul Akhir. Rabiul Akhir insyaallah, Rabiul Akhir. Berarti ibu setiap Rabiul Akhir berarti, setiap Rabiul Akhir. Setelah bulan Maulid lah. Kalau mau gampang setiap bulan Maulid lah. Ya Maulid itu. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain silakan kalau masih ada. Ya, iya Bu. Kan kalau uang kita keluarin kalau Iya. pertanian untuk petani. Kalau menyangkut yang kenapa Ustaz bilang lebih baik sekali politik. Betul. Itu boleh nggak kalau seandainya kita melihat seseorang itu misalnya susah, baik saya berikan modal misalnya untuk beca atau apa, rokok, jalan Boleh. Jadi gini, pemberian zakat, pendisiplinan zakat mal itu bisa dalam bentuk sesuatu yang akan bisa diproduktifkan. Ya, contoh misalnya gini, ada orang pinter nyupir nggak punya SIM, saya belikan dia SIM, saya buatkan dia SIM, pakai dana zakat. Tapi saya nggak kasih uangnya, saya daftarkan ke misalnya jasa pembuatan SIM biar nanti dia diurus sampai selesai. Dia saya kasih uang ongkos saja untuk kalau pas waktunya ujian atau foto nanti biar dibantu gitu. Karena kalau saya kasih uangnya nanti nggak jadi SIM, jadi pulsa. Itu contoh. Atau dalam bentuk motor tadi boleh, tidak apa-apa. Oh, ini ada guru TPQ. Guru TPQ motornya sering masuk bengkel. Ada orang cerita, ya karena cerita ke saya kan. Terus kemudian ya sudah, ini motornya jual aja, upgrade motor yang baru. Kita tambahin, boleh. Iya, boleh, tidak apa-apa. Iya, boleh, tidak apa-apa. Itu boleh, tidak apa-apa, silahkan itu. Jadi motornya yang lama suruh jual, terus dari uang yang ada kita tambahin untuk beli motor yang baru supaya dia nggak bolak-balik masuk bengkel. Karena kasihan guru ngaji, motornya bolak-balik masuk bengkel misalnya. Itu contoh. Atau ada pembantu rumah tangga yang tinggal di sekitar perkampungan. Kalau kerja dia bawa jalan kaki misalnya. Kita tanya rumahnya jauh mbak? Enggak, dekat pak. Kita belikan sepeda ya, supaya dia lebih mudah. Bagus. Kalau melalui amil harusnya ngomong. Misalnya ibu nitip ke seseorang atau ke amil gitu ya. Pak, tolong ini zakat mal saya, supaya amil tahu ini zakat, sehingga peruntukannya sesuai dengan mustahik zakat. Tapi kalau ibu langsung ke mustahik nggak harus ngomong. Yang penting niat ibu. Kalau ke mustahik langsung ya, kalau ke sasaran langsung. Jadi ibu nggak harus ngomong ke sasaran langsung. Ya. Termasuk yang berhak mendapatkan zakat adalah gharim. Gharim itu orang yang tenggelam dalam hutang. Ya boleh. Ini ada juga ya, ini mungkin ini berhutang untuk membangun masjid. Kalau lembaga kayak masjid itu 4 madhab yang saya tahu melarang kecuali Hanafi. Jadi kalau saran saya zakat itu semuanya ke orang, jangan ke bangunan atau lembaga, tapi ke orang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya kita kasih zakat ke orang yang punya utang, tapi utangnya itu karena dia jujur, kan terus. Kalau dengan ibu bantu lunas dia kemudian mau tobat dan berhenti, tidak apa-apa. Tapi kalau ditambah kumat ya jangan. Jadi saran pastikan ibu ginikan aja. Kalau kamu mau berhenti dan tobat dari semua ini akan saya bantu selesaikan. Kalau enggak, saya tidak mau. Ibu bantu ternyata dia ngulang lagi, udah cukup, berarti blacklist, nggak usah diulang, nggak usah dibantu lagi udah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan mau ke Bu Maulana, monggo. Sependek yang saya pahami ya, tidak boleh
menggugat cerai suami karena alasan suami berpoligami selama praktek poligaminya benar. Artinya benar itu adil, tidak ada yang dizolimi dalam hal ini misalnya gitu. Kecuali praktek poligaminya buruk, sehingga daripada nambah dosa, silahkan. Tapi kalau tidak, selama praktek poligaminya bagus, tidak ada kezoliman di dalamnya, tidak ada hak-hak yang diabaikan, misalnya ya tidak dibenarkan kalau yang saya tahu. Gitu. Kan maksudnya gimana? Tidak boleh, kan wanita itu kalau minta cerai pada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, itu tidak bisa mencobanya surga. Nah ini saya ngomong hukum dulu ya, ngomong hukum dulu. Alasan yang benar itu apa contohnya? Tadi praktek poligaminya nggak bagus, sehingga kemudian makan hati, lama-lama TBC. Ya udah, daripada cerai aja, misalnya silakan aja. Itu sama termasuk ada alasan hukum yang benar namanya. Berarti ada alasan hukum yang benar itu. Kalau tidak ada alasan hukum yang benar nggak boleh. Itu seperti itu. Maksud saya itu. Tapi kalau tidak ada, artinya kalau semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, semua berjalan dengan ya sepatutnya hubungan suami istri yang pada umumnya misalnya, ya nggak ada alasan. Itu seperti itu. Kecuali praktek poligaminya buruk. Tadi ada KDRT, ada nafkah yang tidak ditunaikan, ada yang terlantarkan. Nah itu baru ya, atau dibalik, ada yang dibalik Bu. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Tapi ya kalau gimana Bu ya? Saya kan ngomong hukum. Kalau hukum gitu, kalau hukum memang agak nggak pakai perasaan memang kalau hukum itu. Makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada alasan hukum ya nggak bisa dibenarkan. Itu aja sih yang saya tahu. Gitu. Iya. Pokoknya gini deh, gini. Nggak, kalau kita nuruti rasa kan, rasa itu keluar masuk kan. Jadi susah. Pokoknya gini deh, gini. Pokoknya gini, saya secara hukum, kalau tidak ada alasan hukum yang benar, tidak boleh gugat cerai suami. Intinya itu aja. Tapi kalau ada alasan hukum, silakan dilakukan, tidak ada masalah. Seperti tadi misalnya, ada KDRT, ada nafkah yang tidak tertunaikan, ada yang diterlantarkan. Nah itu monggo, kalau ada alasan hukum yang benar silahkan. Tapi kalau tidak ada alasan hukum yang benar maka tidak diperkenankan.